Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di perayaan Hari Bayangkara ke-80 kembali menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dan tidak boleh menjadi alat untuk balas dendam politik. Diduga gagal menyalip mobil box, sebuah mobil taksi online menabrak beton pembatas jalan bus Transjakarta di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Tampak mobil minibus berwarna hitam ini tersangkut beton pembatas jalan dan mengalami rusak berat pada bagian depan. Pengemudi mobil masih berada di dalam mobil. Insiden bermula saat mobil berpenumpang 3 orang tengah menuju Bandara Soekarno-Hatta dan hendak menyalip sebuah mobil box. Namun naas, mobil ini justru menabrak beton pembatas jalan bus Transjakarta. 2 orang penumpang dan supir dievakuasi karena mengalami luka. Untuk kepentingan penyelidikan, mobil kemudian dievakuasi menggunakan mobil derek ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Pemirsa, diduga akibat remblong, sebuah truk tangki BBM hilang kendali dan menabrak 3 sepeda motor di kawasan Geraha Indah, Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, dari rekaman CCTV yang kami hadirkan untuk Anda pemirsa, ini terlihat detik-detik kecelakaan saat truk tangki melaju tak terkendali serta menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Projakal, Balikpapan Utara. Dari peristiwa tersebut, ada 1 pengendara motor yang tewas di lokasi. Kecelakaan juga mengakibatkan 1 orang mengalami luka di bagian kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Reza. Hai. Kayaknya hari ini akan seru ya, karena ada bahasan kita yang akan kita sajikan untuk pemirsa. Betul. Di antaranya terkait tadi di awal juga sudah sempat disebutkan ada statement dari Presiden Prabowo Subianto di Hari Bayangkara kemarin begitu ya, bahwa tidak boleh membeda-bedakan nih kalau urusan hukum. Memang di mata hukum tidak tebang pilih, semua rata, semua sama begitu ya. Selain itu juga bagi Anda yang lagi menonton Kroasia dan juga Portugal, nggak perlu kemana-mana karena kami akan hadirkan informasi terkait dengan hal tersebut termasuk update terkininya nih ya. Ya, tapi ada informasi pertama dulu sebelum itu ya, kita hadirkan di mana ada Satreskrim Polres Mojokerto pemirsa yang berhasil mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang yang menyebabkan korban mengalami kerugian hingga puluhan juta. Dalam kasus tersebut, 2 orang tersangka berhasil diamankan beserta barang bukti yang digunakan untuk menjalankan aksinya. Ya, 2 pelaku akhirnya bisa ditangkap setelah korban melaporkan ke polisi atas kasus penipuan dengan modus penggandaan uang. Dalam menjalankan aksinya, pelaku meyakinkan korban bahwa dia memiliki kemampuan spiritual untuk mengembalikan uang yang telah dibelanjakan menjadi berlipat ganda. Setelah korban percaya, kedua tersangka mengadakan ritual penggandaan uang. Saat ritual berlangsung, tersangka menukar amplop berisi uang milik korban dengan amplop lain yang berisi potongan kertas putih. Setelah para tersangka meninggalkan lokasi, korban baru menyadari bahwa amplop yang diterima bukan berisi uang. Sementara itu, dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti 1 unit mobil, tas hitam, amplop berisi potongan kertas, 2 unit HP, pakaian yang digunakan saat beraksi, serta sejumlah dokumen penting. Masih dari Jawa Timur, pemirsa, seorang perambah hutan yang berniat untuk membuka lahan tewas tertimpa batang pohon yang ditebangnya pada Kamis di Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah petugas dari Polsek dan Koramil langsung mendatangi lokasi tewasnya Dedi Purwito, seorang perambah hutan yang tewas akibat tertimpa batang pohon jenis gebang atau nipah yang ditebangnya sendiri di atas perbukitan Kaliwelang.
Di lokasi, petugas mendapati jenazah korban telah dievakuasi dari atas perbukitan menuju tepi jalan desa. Korban mengalami luka parah di bagian kepala serta patah tulang di bagian bahu kanan akibat tertimpa batang pohon nipah yang cukup besar. Bangun. Kita beralih ke Medan, pemirsa, di mana ada sepasang suami istri asal kota Medan yang meracik ekstasi model baru di dalam rumahnya sendiri menggunakan bahan baku dari cat mesin printer dan bedak bayi. Ya, sepasang suami istri ini memang tidak berkutik ya saat petugas menggerebek rumah mereka yang dijadikan pabrik pembuatan narkoba ekstasi. Penangkapan ini terjadi pada 6 Juni. Hasil dari investigasi petugas, pelaku bekerja secara mandiri dengan belajar autodidak untuk membuat narkotika. Adapun kandungan ekstasi mengandung bedak bayi sebagai bahan dasar, cat mesin printer, dan kandungan zat kimia etomidat yang dicampur menjadi pil. Keduanya mengaku telah menjual ekstasi tersebut selama 2 tahun dan mencetak ribuan pil sesuai dengan pesanan serta telah diedarkan di kota Medan dan sekitarnya. Masih dari Medan, pemirsa, ini simpan ganja di karung goni. Ada seorang pria berinisial AA yang ditangkap oleh polisi. Dari tangannya disita barang bukti sebanyak 9,4 kg ganja kering siap edar. Pelaku ditangkap saat petugas melakukan penggerebekan di rumahnya yang berada di kawasan Kecamatan Percut Seituan di Deli Serdang, Sumatera. Petugas menemukan sejumlah barang bukti yang disimpan oleh pelaku. Penggerebekan ini dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas peredaran barang terlarang. Pelaku mengaku telah beroperasi selama 1 bulan terakhir. Untuk menghindari kecurigaan petugas, barang haram tersebut disembunyikan dalam karung goni yang diletakkan di semak belukar dekat rumah pelaku. Dari hasil pemeriksaan terungkap, ganja seberat 9,4 kg diperoleh pelaku dari seorang berinisial P yang berada di Kabupaten Mandailing, Natal. Pemirsa, seorang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan, Aibda Yudi Perdana Putra, tewas. Diduga dibunuh saat penggerebekan sarang narkoba di Desa Tumbang Kaleme di Kecamatan Katingan Tengah, Kamis dini hari. Ya, jenazah Aibda Yudi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya, disambut isak tangis keluarga. Dari kronologi kejadian, Satres Narkoba Polres Katingan yang dipimpin oleh Kasat AKP Afan Afendi berupaya untuk menggerebek sarang narkoba. Polisi sempat mengamankan pelaku. Keluarga terduga pelaku berupaya untuk menyerang aparat dengan menggunakan senjata tajam, namun berhasil digagalkan petugas. Petugas pun terpaksa melakukan tindakan terukur dan menyebabkan seorang terduga pelaku yang tewas tertembak. Bukannya mereda, justru situasi semakin memanas. Sejumlah anggota melompat ke sungai. Namun korban berbalik ke daratan, menyerahkan diri dan justru dihabisi oleh terduga keluarga pelaku dengan senjata tajam. Sejumlah personil berhasil kabur, namun 2 personil lainnya masih belum ditemukan hingga hari ini. Kita ke kabar lain ya pemirsa. Keluarga Dr. Eliza Prinsila Utami atau Dr. Ica, dugaan korban kekerasan verbal dan intimidasi oleh 3 oknum anggota DPRD TTU NTT rencananya akan membuat laporan polisi resmi ke Mapolda NTT pada Jumat hari ini. Laporan akan tindakan intimidasi sebelumnya telah dilaporkan Dr. Ica semasa masih hidup ke pihak Dewan Kehormatan DPRD TTU dan ke Dinas Kesehatan TTU. Upaya memperoleh keadilan bagi Dr. Ica Pakenoni, korban intimidasi dan kekerasan verbal 3 oknum anggota DPRD TTU NTT terus dilakukan. Setelah selesai doa malam ketiga kepergian Dr. Ica dan prosesi adat pelepasan arwah mendiang Dr. Ica, keluarga telah bersepakat akan membawa kasus ini ke aparat penegak hukum dan rencananya pada Jumat nanti secara resmi keluarga Dr. Ica akan membuat laporan polisi ke Polda NTT.
Sebelumnya, laporan tindak intimidasi yang dialami Dr. Ica saat bertugas di ruang IGD Rumah Sakit Leona Kema Venatu TTU telah dilaporkan ke Badan Dewan Kehormatan DPRD TTU oleh Dr. Ica sebelum ia meninggal. Sebenarnya keluarga sudah memberikan laporan resmi sejak awal ketika almarhum masih hidup. Karena ketika dia sudah merasa sehat itu kan justru kita sudah melaporkan ke Badan Kehormatan DPRD. Jadi bukan setelah beliau meninggal. Awalnya beliau sudah melaporkan itu dan sudah mulai berproses. Rencananya sebenarnya di tanggal 29 kemarin itu sudah harus dilaporkan ke kepolisian terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan psikis ini, perundungan ini. Dan oleh karena itu keluarga tentunya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanah dari almarhum. Sebelum meninggal, Dr. Ica pernah menyatakan memberi maaf bagi 3 oknum anggota Dewan TTU yang mengintimidasinya saat bertugas. Namun proses secara hukum tetap dilanjutkan karena tindakan ini telah menghancurkan harga dirinya dan profesi dokter yang sangat dibanggakan. Keluarga juga telah menyiapkan kuasa hukum untuk mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan. Mengabdikan dirinya Dari Kupang, NTT, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Yang bersama kita kan keluarga besar dokter yang sering disapa. Kami juga akan hadirkan informasi lalu lintas terkini bersama dengan Brigadir Sara, petugas TMC Polri yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Silakan Brigadir Sara, informasinya dari Anda. Baik, terima kasih Ana dan juga Reza, serta selamat pagi pemirsa. Dari Pancoran saya melaporkan situasi arus lalu lintas di mana peningkatan volume kendaraan sudah terlihat baik untuk kendaraan yang akan mengarah ke Semanggi dari arah Pancoran ataupun juga dari arah Tebet yang akan mengarah ke Pancoran ini sudah dalam keadaan kondusif, ramai, terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya dan kami menghimbau bagi Anda untuk tetap waspada dengan selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light, patuhi marka jalan dan tetap pada jalur lalu lintas yang benar untuk keamanan keselamatan selama perjalanan Anda. Dan untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Kalibata ataupun juga Pasar Minggu dan Depok juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Antisipasi jika Anda melintasi kawasan ini dikarenakan banyaknya angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Dan juga untuk arus lalu lintas yang akan mengarah dari arah Pasar Minggu ataupun juga Pancoran yang akan mengarah ke Tebet dan juga Saharjo ini sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan dan sedikit terjadinya perlambatan kecepatan. Tentunya kenaikan volume kendaraan ini akan terus terjadi hingga pukul 10 pada pagi hari nanti. Cek kembali kondisi kendaraan Anda sebelum Anda berkendara seperti pengecekan rem dan juga ban. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 279 kasus laka lantas dengan rincian 27 meninggal dunia, 26 luka berat dan 317 luka ringan. Dari 279 kasus laka lantas tersebut, 66% terjadi pada waktu siang hari dan penyebabnya dikarenakan para pengendara ini gagal menjaga jarak aman kendaraannya atau ceroboh terhadap lalu lintas dari arah depan. Untuk itu patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda, ataupun juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan keselamatan selama perjalanan Anda. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Kembali ke Reza dan juga Ana di studio. Baik, terima kasih Brigadir Sara atas laporan lalu lintasnya. Selamat kembali bertugas. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Kami akan kembali dengan informasi terkait dengan terdakwa kasus fitnah Tifauzia atau Dr. Tifa menjalani sidang perdana. Informasi yang kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, terdakwa kasus fitnah Tifauzia Tiasuma menjalani sidang perdana. Jaksa mendakwa Dr. Tifa dengan fitnah dan pencemaran nama baik ke Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu. Dalam dakwaannya, JPU menjerat Dr. Tifa dengan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE serta pasal 433 dan pasal 434 KUHP yang baru. Pada kapi dakwaan tersebut, Dr. Tifa mempertanyakan
bahwa apa yang disampaikannya bukan bentuk pencemaran nama baik, melainkan sebuah hasil analisa reproduksi informasi. Ia pun menantang agar Joko Widodo hadir langsung untuk membuktikan kebenaran dokumen tersebut. Di sisi lain, tim kuasa hukum Joko Widodo yang dipimpin oleh Yaakob Hasibuan turut hadir dalam sidang perdana sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga peradilan. Kuasa hukum menilai dakwaan yang di-stop oleh jaksa penuntut umum sudah sangat komprehensif dan mewakili kepentingan kliennya. Tebal sekali itu, intinya yang dipermasalahkan, yang kemudian Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya. Itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat. Ya, dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya. Ya, sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, adapun tuduhan yang rendah ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan, yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya. Bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum dakwaannya sangat komprehensif. Yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Jadi, kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Karena selama ini Pak Jokowi diminta diserang berbagai narasi-narasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut kami untuk menunjukkan di forum-forum yang menurut kami juga tidak benar. Ya, sementara itu, Ana dan juga pemirsa di lokasi berbeda ya, sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo kembali digelar tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo sebagai pemohon hadir didampingi tim kuasa hukumnya yakni Refli Harun. Agenda sidang kali ini beragendakan pembuktian dari Polda Metro Jaya sebagai termohon terhadap proses penangkapan dan penahanan Roy Suryo. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Tunggal, Iketut Darpawan, tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyerahkan sejumlah alat bukti berupa dokumen kepada hakim. Dokumen ini kemudian diperiksa dengan disaksikan pihak pemohon. Pihak Polda Metro Jaya juga menghadirkan saksi ahli hukum pidana yakni Aristo M.A. Pangaribuan yang memberikan keterangan termasuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari pihak Roy Suryo. Di sini saya berkali-kali juga senyum karena ini telak ya, sebenarnya ini telak ya, karena harusnya seorang ahli itu dihadirkan, tentu ahli itu tidak akan bisa 100% objektif, pasti dia berkepentingan terhadap siapa yang mengundang. Dan ternyata ahli tadi ya, Pak Aristo Pangaribuan itu ternyata justru sangat menguntungkan pihak kami ya, karena menyatakan bahwa surat itu meskipun tadi mencoba dihaluskan itu salah ketik ya, nggak bisa salah ketik. Salah ketik ya cacat formil namanya. Kalau formilnya sudah salah, pasti belakangnya juga salah. Dan itu benar sekali. Tidak hanya pencantuman KUHP baru di dalam surat, tapi juga ada pencantuman kalimat tentang pemeriksaan 1 kali 24 jam. Dan itu tidak terjadi. Tidak ada. Berarti itu bisa dimasukkan juga oleh teman-teman lawyer, baik Mas Refli, Mas Gafur, Mbak Aya, dan juga nanti teman tim yang lain, ada Pak Yasena juga. Itu ada suatu keterangan palsu atau sikap palsu lah, pokoknya itu. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-23 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Ya, sidang paripurna dengan agenda laporan Badan Anggaran DPR atau Banggar DPR ini mengenai RAPBN dan rencana kerja pemerintah tahun 2027 serta penyampaian RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2025. Dalam pembahasan awal, pemerintah dan Banggar DPR menyepakati sejumlah asumsi ekonomi sebagai acuan penyusunan RAPBN 2027.
kasih kepada Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya pasal 173 ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib menyebutkan bahwa fraksi menyampaikan pandangannya terhadap materi rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam rapat paripurna DPR. Kejaksaan Agung menemukan dugaan keterlibatan ada seorang perwira TNI aktif sehingga penanganan perkara dilakukan secara koneksitas bersama dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Ini terkait dengan kasus dugaan korupsi Badan Gizi Nasional, begitu Anda ya. Dalam tersangka baru ini dalam dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis di BGN, dan berikut pernyataan langsung dari Direktur Penyidikan Japitsus Kejagung RI Syarif Sulaiman Nahdi. Kan adanya keterlibatan oknum TNI aktif ya di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa ya, terutama pengadaan sepeda motor gitu ya. Untuk itu penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Kemudian yang kedua, pada beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025, dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko dalam rangka kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan ini menjadi momentum dalam mempererat kerjasama strategis antara Indonesia dan Belarus. Kedua kepala negara menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan kerjasama bilateral sekaligus meluncurkan peta jalan penguatan hubungan Indonesia-Belarus 2026-2030. Peta jalan tersebut akan menjadi landasan pengembangan hubungan bilateral yang lebih terarah serta konkret selama 5 tahun ke depan. Presiden Prabowo Subianto menyebut kedua negara sepakat memperkuat kerjasama di berbagai bidang, terutama ketahanan pangan, pertanian modern, industri, perdagangan, serta pengembangan teknologi. Pemirsa, kita akan jeda dan kembali dengan informasi terkait dengan viralnya video yang diduga memperlihatkan korban bersama terduga pelaku pembunuhan ASN Bangkalan sebelum korban ditemukan tewas di dalam mobil parkiran di Bandara Juanda, Surabaya. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Mana dan juga Reza pagi hari ini ya. Kita hadirkan video viral pemirsa yang diduga ini memperlihatkan korban bersama dengan terduga dari pelaku pembunuhan ASN Bangkalan sebelum akhirnya korban ditemukan tewas di dalam mobil di dalam parkiran Bandara Juanda, Surabaya. Ya, dari video viral di media sosial tersebut, kuasa hukum keluarga menyatakan bahwa wanita dalam video itu adalah Ruli Nis Setiowati, Sekretaris Dinas PRKP Kabupaten Bangkalan. Menurut keluarga, waktu perekaman video sesuai dengan kronologi hilangnya korban. Pada Kamis, korban sempat membagikan lokasi berada di Malang. Hingga Jumat malam dan Sabtu pagi, korban masih berkomunikasi dengan keluarga melalui panggilan video dan mengaku masih berada di Malang. Meski belum memastikan identitas pria dalam video, kuasa hukum menilai wajah dan ciri-cirinya memiliki kemiripan dengan sosok yang terekam CCTV saat membawa mobil dinas korban menuju bandara.
Sementara itu pihak keluarga masih mendesak polisi untuk segera menangkap terduga pelaku dan menuntaskan pengusutan kasus ini. Masih dari Jawa Timur, pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku penggandaan uang yang menyebabkan korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah di Mojokerto, Jawa Timur. Kedua pelaku meyakinkan korban memiliki kemampuan spiritual untuk mengembalikan uang yang telah dibelanjakan menjadi berlipat ganda. Korban selanjutnya diperkenalkan kepada tersangka lainnya yang disebut memiliki kemampuan melakukan ritual. Setelah korban percaya, kedua tersangka mengatur pertemuan. Namun saat ritual berlangsung, tersangka menukar amplop berisi uang milik korban dengan amplop lain yang hanya berisi potongan kertas putih. Setelah para tersangka meninggalkan lokasi, korban baru menyadari bahwa amplop yang diterimanya bukan berisi uang, melainkan potongan kertas. Berdasarkan laporan korban, kedua tersangka berhasil diamankan di Kota Malang. Saat dilakukan pemeriksaan, kedua tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Sementara itu, dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit mobil Honda Brio, tas hitam, amplop berisi potongan kertas, telepon genggam, pakaian yang digunakan, serta sejumlah dokumen pendukung. Pemirsa, Afif Sandi, kakak dari korban YTR, tak kuasa menahan emosi usai menyaksikan rekonstruksi kasus penyekapan dan juga penganiayaan sadis oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap adiknya. Ya, Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan sadis yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat terhadap YTR di Gedung Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jawa Barat Kamis. Dalam rekonstruksi tersebut, keluarga korban turut hadir menyaksikan tersangka Taufik Hidayat melakukan penganiayaan dengan menghajar mata korban menggunakan helm. Kakak korban tak kuat menahan emosi saat melihat rekonstruksi pelaku Taufik Hidayat bahkan melakukan penganiayaan terhadap adiknya hingga berkali-kali. Sementara itu, dalam rekonstruksi turut dihadirkan pihak kejaksaan serta LPSK. Dalam rekonstruksi juga terungkap sejumlah fakta baru dengan 21 adegan penyiksaan hingga penyekapan terhadap YTR. Ngasih makan apa ke anaknya sampai biadab kayak gini gitu. Bilangin ke bapaknya. Terus gimana Kang tadi? Lihat mobil di sana mobil. Pas lihat gimana Kang tadi? Mas lihat. Jangan ke bapaknya. Bentar dulu ya. Jangan ke bapaknya. Maaf ya, sebentar ya. Tadi akan lihat apa aja, Kang? Kang, tadi lihat apa aja, Kang? Tadi aja, Kang. Kira-kira. Kang, semenit aja, Kang. Jangan dorong. Maaf ya, Bu ya. Jalan dulu. Aduh, saya masih ini. Tadi yang akan lihat adegan apa aja, Kang? Adegan yang biadab. Kasih tahu ke bapaknya, kasih tahu. Dikasih makan apa anaknya gitu sampai melakukan bisa kayak gini. Tapi mungkin yang Akang lihat yang terkejam seperti apa, Kang? Yang paling enteng itu ya, yang paling itu helm ke kepala saya sampai. Itu paling enteng ya? Pemirsa, tersangka Taufik Hidayat tertangkap kamera CCTV menginap bersama dengan seorang perempuan di sebuah hotel di wilayah Jatinangor. Sebelum akhirnya ditangkap, polisi pun menyebut pertemuan ini diduga terjadi saat korban YTR masih disekap oleh pelaku. Inilah rekaman CCTV yang viral saat tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat terhadap kekasihnya Yuvita berada di sebuah hotel bersama seorang wanita yang dikabarkan berada di wilayah Jatinangor. Polisi menyebut pertemuan itu diduga terjadi saat korban Yuvita masih disekap oleh Taufik. Taufik pun telah mengakui video tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan pengakuan itu diperoleh setelah penyidik memeriksa Taufik Hidayat menyusul beredarnya rekaman CCTV yang memperlihatkan tersangka berada di sebuah penginapan bersama seorang perempuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka Taufik Hidayat mengaku mengenal perempuan itu melalui sebuah aplikasi. Keduanya kemudian bertemu, melakukan check-in hotel dan menginap bersama. Menurut pengakuan tersangka, pertemuan itu berakhir lebih cepat karena perempuan tersebut ingin pulang.
Meski mengakui kejadian itu, Taufik Hidayat mengaku tidak mengingat secara pasti tanggal maupun waktu pertemuan. Namun polisi memastikan sosok yang terekam dalam CCTV adalah tersangka. Rekonstruksi ini karena di perkembangan dari prarekonstruksi yang kita lakukan sudah 4 kali itu ditemukan ada 2 TKP baru lagi ya yang bisa kita jadikan sebagai dasar sebagai locus delicti untuk menambah berbagai penguatan pasal yang kita terapkan kepada TH. Sementara itu, polisi masih mendalami terkait dugaan Taufik membawa telepon genggam milik perempuan tersebut maupun tidak membayar biaya hotel. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, potongan pendapatan ojek online yang sebelumnya sebesar 20% kini turun menjadi 8% sudah berlaku. Iya, pemerintah juga akan melakukan para pengemudi ojek online sebagai pegiat usaha mikro sehingga dapat mengakses program pemberdayaan seperti kredit usaha rakyat. Pemerintah resmi berlakukan potongan pendapatan ojek online yang sebelumnya sebesar 20% kini turun menjadi 8% mulai 1 Juli 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah Maman Abdurrahman di Kuningan, Jakarta. Selain itu, para pengemudi ojol juga akan diperlakukan sebagai pegiat usaha mikro sehingga dapat mengakses program pemberdayaan seperti bebas pajak tahunan serta kredit usaha rakyat. Itu menjadi angkanya menjadi 92% untuk ojek online dan yang kedua 8% untuk aplikator. Dan nanti juga Kementerian Perhubungan akan merilis juga secara resmi terkait kesepakatan antara aplikator dan ojol. Itu satu. Lalu yang kedua, treatment kita pemerintah ke depan kepada teman-teman ojek online ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Pemerintah juga akan mempersiapkan program stimulus yakni pemberdayaan, peningkatan kapasitas, pelatihan maupun akses pembiayaan sehingga diharapkan nantinya para pengemudi ojek online dapat berkembang melalui usaha yang lain. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa maksud kami. Karena akan membahas pemerintah ya. Iya, kita akan membahas mengenai statement pemerintah maksud saya. Jadi pemirsa, ada antrian panjang kendaraan yang terjadi di SPBU yang masih terus terjadi ternyata di sejumlah wilayah. Iya betul sekali, karena pengendara khususnya para pengguna bahan bakar jenis solar ini menunggu hingga berjam-jam demi mendapatkan BBM yang mereka butuhkan. Sejak pagi hari, ratusan kendaraan memenuhi jalur masuk SPBU untuk menunggu giliran mengisi bahan bakar minyak jenis solar di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Panjangnya antrean membuat para pengendara harus menunggu selama berjam-jam. Bahkan tak sedikit yang mengaku sudah mengantre lama namun tetap tidak mendapatkan solar yang dibutuhkan. Kondisi ini berdampak pada aktivitas para pengguna kendaraan diesel, terutama mereka yang menggunakan kendaraan untuk keperluan usaha maupun distribusi barang. Antrean kendaraan pengisian BBM jenis solar juga terlihat di kota Sibolga, Sumatera Utara. Kendaraan yang didominasi truk dan angkutan umum ini tampak mengular hingga 3 km, sehingga mengganggu arus lalu lintas di sekitar SPBU. Kelangkaan BBM jenis solar pun dikeluhkan oleh masyarakat. Pengendara truk dan angkutan umum harus bertahan di jalanan hingga berjam-jam demi mendapatkan pasokan solar. Warga dan para sopir berharap ada solusi atas permasalahan sulitnya mendapatkan solar yang mereka hadapi. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dan Sibolga, Sumatera Utara, Herman Hois dan Suwandi Panggabean, TV One mengabarkan. Pemirsa, libur sekolah dimanfaatkan warga Jakarta untuk berwisata tanpa harus merogoh kocek di hutan kota Rorotan. Sesaat lagi informasi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Kita punya informasi untuk tim Kerehore ya, yang ingin liburan sekolah tapi nggak mau merogoh kocek dalam. Ini bisa Anda lakukan pemirsa untuk warga Jakarta. Langsung aja ke hutan kota Rorotan. Ya, ini lokasinya ada di Kelurahan Rorotan ya, di Jakarta Utara, di mana hutan kota ini menjadi pilihan warga untuk mengisi waktu libur sekolah bersama anak. Kalau misalnya orang tua yang pusing gitu ya, anaknya bosen di rumah, tapi lagi tidak ada piti gitu, tidak ada uang. Jadi bisa langsung datang ke sini tanpa harus merogoh kocek yang dalam-dalam. Nah, selain itu, keberadaan hutan kota ini bisa menjadi tempat untuk menghirup udara segar di tengah padatnya Jakarta Utara dan hiruk-pikuk kendaraan besar. Selain menyajikan udara yang lebih sejuk, seluruh fasilitas di hutan kota ini dapat dinikmati secara gratis. Nah, ini bisa menjadi alternatif wisata bagi warga Jakarta Utara khususnya. Dari rumah tinggal bawa rantang, isi makanan, gelar tikar, udah kayaknya deh. sejuk juga ya. Apalagi pagi-pagi gini. Jadi nggak kepanasan, nggak usah khawatir. Langsung saja ya, Za dan juga pemirsa, kita hadirkan informasi langsung. Sudah ada rekan kami Virgi Dainas yang berada di lokasi untuk mengabarkannya untuk Anda pemirsa. Virgi, silakan laporan Anda. Juga pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia on Location. Nah, kali ini saya pakai baju hijau karena lagi banyak alam yang hijau-hijau dan rindang di sini. Kami ada di mana? Kami ada di hutan kota Rorotan, Jakarta Utara. Ini pas masuk hawanya langsung adem banget. Walaupun orang bilang Jakarta ini kota metropolitan penuh dengan bangunan, kayaknya alamnya kurang ya. Oh enggak, kalau di Jakarta Utara, di hutan kota Rorotan ini, inilah tempat yang paling tepat untuk kita healing. Kalau bahasa Gen Z-nya, kita sejenak lari dari hiruk pikuk kota, kita hirup udara yang segar dari alam yang masih terjaga nih di sini. Nah, di hutan kota Rorotan ini dibuka dari pagi jam 6 sampai nanti jam 5 sore. Tiket masuk Rp0 alias gratis, siapapun boleh datang. Biasanya masyarakat ini datang untuk sarapan, khususnya orang-orang sekitar ya yang dari Kelurahan Rorotan ini. Biasanya juga bermain bersama karena memang ini fasilitas yang ramah untuk anak-anak dan keluarga pastinya datang. Dan yang paling penting di sini itu bersih banget. Mereka ini dari awal masuk udah diajarin jangan lupa ya buang sampah langsung di tempatnya. Kita sama-sama jaga hutan kota Rorotan biar tetap bersih. Dan selain itu, mereka juga biasanya datang untuk jogging track nih, untuk lari, berolahraga atau sekedar pastinya melepas penat dari segala macam bentuk kerjaan yang ada di luar. Ini lagi pada main nih pagi-pagi di hari Jumat libur sekolah. Halo adik-adik. Ganteng-ganteng banget. Ini lagi pada ngapain? Pada main. Emang kalian tinggal di mana? Tinggal di Kapling Pratama. Udah sering main ke sini? Udah sering. Biasanya ke sini main apa aja? Main di sini sambil mancing juga bisa. Oh, bisa mancing juga. Oh, berarti ini lagi libur sekolah apa nggak sekolah? Libur sekolah. Libur sekolah. Dadah dulu dong di kamera. Yeay, itu dia Ana dan juga Reza. Asik banget ya pagi-pagi libur sekolah main sama teman-teman, mancing juga bisa mancing katanya. Pastinya di sini memang diperbolehkan nih untuk anak-anak explore karena memang pemerintah ini sudah menyediakan fasilitas-fasilitas permainan seperti adanya prosotan, adanya juga ayunan dan masih banyak mainan-mainan lain. Jadi kalau Anda yang punya buah hati tercinta nih, pengen mengajarkan buah hati Anda untuk kenal lebih alam dan bersosial pastinya sama anak-anak yang ramai, bisa nih hutan kota Rorotan jadi solusinya. Nah, kalau kita udah tanya anak-anak, Kak gak afdol rasanya kalau kita gak tanya sama pengurus hutan kota Rorotan yang pastinya berdedikasi nih untuk membuat banyak masyarakat mau datang ke sini karena suasananya yang adem, bersih dan juga aman. Halo Bapak, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan diwawancara. Ini saya dengan Pak siapa? Pak Rahman. Pak Rahman pagi-pagi udah semangat banget bersihin kota ini. Pak, ini kan hutan kota Rorotan ini sebenarnya adanya dari tahun berapa sih Pak? Pembukaannya tuh tahun 2013, nah penanamannya tahun 2014. Nah untuk ininya ya penanaman itu ya pertamanya dari hutan
dari kehutanan, dinas kehutanan itu pohon produktif. Bukan pohon produktif, pohon pelindung. Pelindung tadinya pohon pelindung, berhubung dia lokasinya di atas air, jadi sekarang diiniin jadi pohon mangrove gitu. Ada mangrove juga ya. Pak, boleh kita sambil jalan kali ya Pak ya? Sepelan-pelan aja kita jalannya Pak. Oke, ayo pemirsa. Saya ajak Anda juga nih pemirsa. Kalau Anda belum sempat datang pengen ngeliat gambarannya. Nah, saya nama Pak Rahman ajak Anda nih buat kita sama-sama lihat gimana hutan Kota Rorotan ini. Pak, tapi kalau untuk bersih-bersihnya ini kan kalau saya bisa lihat ini bersih ya Pak ya. Sampah-sampah juga minim. Itu mengedukasi masyarakat dengan tiket yang gratis. Ini kan berarti kita nggak tahu nih Pak siapa aja yang datang. Itu gimana Pak? Apakah dipantau terus setiap saat, dibersihkan terus atau seperti apa Pak? Ya kalau setiap hari itu selalu dibersihkan pagi-pagi, siang, sore. Jadi pembersihan jalanan tuh 3 kali sehari gitu. Untuk ininya, jadi tiketnya itu digratiskan semua, nggak ada pungutan baik pengunjung maupun di parkiran gitu. Oke, dan ini enak ya Pak ya, cara mengaturnya juga tidak banyak tempat sampah, jadi enak secara pandangan mata pastinya. Pak, tapi sebenarnya masyarakat ini paling sering datang ke sini itu jam berapa dan ngapain sih Pak sebenarnya? Ya di sini cuman hanya jam 6 sampai kadang-kadang ya sampai jam 4:30 gitu. Nah dia itu tutup tuh jam 5. Nah di sini ininya ya hanya cuman refreshing, nyari udara segar gitu, dan kadang juga anak-anak pada mancing, orang juga banyak yang pada mancing gitu, hanya sekadar buat ini doang refreshing aja gitu. Waduh, berarti ini panggilan untuk bapak-bapak yang suka mancing ya Pak ya. Ternyata di sini bisa mancing, udah dapat spot baru nih, catat ya Pak ya. Baik Pak, tapi kalau Pak Rahman sendiri ini kan pastinya udah bersih-bersih sini udah lumayan lama ya Pak ya. Tapi dulu itu ramai nggak Pak seperti sekarang? Atau sebenarnya setelah renovasi? Karena tadi katanya sempat ada informasi ini pernah direnovasi Pak. Betul. Itu seperti apa Pak? Ya ini dulu pernah, ya dulunya kan nggak ada jogging track begini, ya belum, jadi pengunjung juga belum begitu banyak. Ya alhamdulillah setelah direnovasi, di ininya pengunjungnya makin sini makin banyak gitu. Bahkan ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu PKK pada main ke sini gitu. Baik, Pak, ini kan katanya di atas air ya Pak ya. Apakah kalau misalnya hujan lebat atau misalnya suasana Jakarta dari kondisi cuaca sedang tidak mendukung, apakah akan menjadi genangan nih Pak gambar-gambar yang kita ambil lewat kamera ini? Atau sebenarnya akan kering terus seperti ini? Ya kalau lagi banjir, dia banjir, cuman di jogging track nggak kena. Tetap mendatang makin banyak gitu. Justru kalau lagi musim banjir dia malah seneng gitu pada mancing, pada ini gitu. Pak, ini kan kalau bisa kita bilang ini kan nggak ada pagar ya Pak pembatas. Sedangkan di sini ramai sekali anak-anak. Berarti kalau dalam kondisi banjir ini kalau kita bisa bilang cukup tinggi ya Pak ya. Itu apakah ada pengawasan khusus Pak dari pengurus hutan Kota Rorotan ini untuk memantau anak-anak saat banjir atau saat tergenang? Ya Pak, pastinya ada kayak security setiap 2 jam sekali keliling mulu gitu di sini. Bahkan yang perawatan pun selalu standby di lokasi gitu. Dibagi blok, yang di sini blok 1, blok 2 sampai di belakang gitu. Tapi ini kan Pak luas banget ya Pak ya. Ini luas dan lurusnya jauh banget ya Pak ya. Ini sebenarnya titiknya sampai mana aja sih Pak? Mungkin apakah sampai ujung sana atau hanya lurusan ini saja? Sampai ujung sana, bahkan di sana jogging tracknya bisa puter balik gitu, puter dan muter ke sini. Nah bahkan ke belakangnya pun masih ada, cuman dia bentuknya semacam jembatan gitu ke belakangnya. Yang pembangunannya tuh dari sini lurus sampai itu muter lagi gitu, ada lagi gitu, jogging tracknya masih gitu. Oke, mantap. Terima kasih banyak ya Pak ya, informasinya luar biasa, semangat juga Bapak, semoga berkah selalu ya. Iya pemirsa, itulah dia wawancara saya dengan Pak Rohman selaku pengurus hutan Kota Rorotan. Dan pastinya walaupun mataharinya sudah nimbul di sini tuh adem banget. Tadi saya lihat sunrise di sini. Nanti kalau senja pasti juga enak banget nih. Tepat banget buat Anda dan keluarga di liburan ataupun lagi pengen refreshing, datang ke hutan Kota Rorotan. Kembali ke studio Reza dan juga Ana. Oke. Ya, terima kasih Virgi Daina setelah laporannya.
Ya, kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Kami akan kembali dengan informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dalam Hari Bayangkara ke-80 kembali menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan, tidak boleh menjadi alat untuk balas dendam politik. Kami akan bahasnya usai jeda, tetap bersama kami. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dan tidak boleh menjadi alat untuk balas dendam politik. Prabowo menekankan hukum tidak boleh menjadi alat bagi mereka yang punya uang saja. Hal itu disampaikan Presiden di perayaan Hari Bayangkara ke-80. Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan jangan sampai ada kriminalisasi dalam penegakan hukum. Harus kita tegakkan. Prabowo ingin orang benar di Indonesia merasa aman terhadap hukum yang berjalan. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan lemah ke atas. Apakah pernyataan pemimpin negara ini akan menjadi acuan dalam penegakan hukum yang dilakukan aparat lembaga terkait? Atau sebaliknya, hanya dianggap sebagai angin lalu? Tim TV One mengabarkan. Negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Ya, setelah muncul pernyataan Presiden, muncul juga di pertanyaan sejauh mana pemerintah kemudian bisa menerjemahkan pernyataan tersebut agar bisa menjadi sesuatu yang bisa diukur ya. Ya, dan apakah ada makna-makna tersendiri dari pidato tersebut? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Bersama kami di studio ada Mas Adi Prasino, analis politik UIN Jakarta. Selamat pagi. Pagi Mas Adi. Bergabung juga bersama kami Mas Kurnia Ramadana, PLT Deputi Bidang Kementerian. Sudah Deputi ya, bukan PLT lagi ya. Oh, nggak pakai PLT lagi. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat pagi Mas Kurnia. Selamat pagi Mas, Mbak. Selamat pagi. Mas Kurnia sebagai Deputi, mungkin ini pertanyaannya langsung ya. Ini ada maksud tertentu nggak sih? Apa pernyataan Presiden yang mengatakan bahwa tidak boleh digunakan sebagai alat balas dendam politik dan sebagainya? Maksudnya apa sih Mas? Iya, sebenarnya pesan Presiden itu sudah jelas dan tidak multitafsir lagi. Presiden ingin menegaskan bahwa penegakan hukum itu seharusnya bisa ada konteks persamaan. Persamaan di mata hukum. Siapapun dia, terkait dengan jabatan publik misalnya, atau mungkin berlatar belakang aparat penegak hukum, kedekatan-kedekatan politik, itu tidak bisa dilihat. Siapapun itu, jadi harusnya latar belakang seseorang itu tidak boleh dan tidak bisa kita masukkan ke dalam proses hukum. Presiden sudah mencontohkan sebenarnya beberapa pekan yang lalu, salah satu pejabat tinggi di Badan Gizi Nasional itu ditindak oleh Kejaksaan Agung. Presiden sudah mengakui ada kekecewaan, ada kemarahan, tapi beliau membuka lebar pintu penegakan hukum ketika ada pejabat publik yang terindikasi atau ada dugaan penyimpangan hukum atau dugaan tindak pidana. Jadi Presiden Prabowo pada saat peringatan Hari Bayangkara itu memberikan pesan yang amat tegas.
pesan yang amat tegas kepada dua hal. Satu, kepada aparat penegak hukum agar tidak terjadi kriminalisasi atau bahasa hukumnya pemolisian kepada pihak-pihak yang tidak bersalah. Kemudian yang kedua, pesan kepada pihak-pihak yang saat ini atau beberapa waktu lalu atau yang sedang merencanakan mengintervensi proses hukum itu agar dihentikan. Karena Presiden secara tegas beberapa bulan yang lalu juga sudah mengeluarkan beberapa keputusan administratif koreksi terhadap proses hukum. Ada amnesti, ada abolisi, ada rehabilitasi. Itu adalah bentuk upaya Presiden ketika melihat ada persoalan hukum yang menyimpang, maka Presiden bertindak berdasarkan hak prerogatif yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945. Itu, Mas. Mas Kurnia, kalau saat ini sudahkah mencerminkan apa yang kemudian pesan Presiden sampaikan kemarin atau masih ada pekerjaan rumah yang harus diperbaiki lagi? Ya, saya rasa setiap proses perbaikan, upaya penegakan hukum itu terus berjalan. Presiden pun mengevaluasi, baik mengevaluasi kerja Polri, kerja Kejaksaan Agung, kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi. Namun kalau kita lihat, ada survei yang dikeluarkan oleh lembaga indikator. Saya izin bacakan. Survei indikator itu dilakukan pada bulan Januari tahun 2026 dan memotret bagaimana persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Pak Prabowo. Maka hasil surveinya adalah kondisi penegakan hukum anggapan responden 41,8% baik. Kemudian kalau kita menukik sedikit ke isu pemberantasan korupsi, responden menilai 48,8% itu menyatakan juga baik pemberantasan korupsi. Dan itu sejalan juga dengan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Isu apa yang paling Anda percaya atau paling dianggap berhasil, salah satunya atau yang tertinggi adalah pemberantasan korupsi. Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa penegakan hukum itu berjalan baik, sekalipun dianggap masyarakat baik, tapi pemerintah tetap berusaha mengevaluasi kerja-kerja penegakan hukum. Kalau ranah Presiden tentu tidak boleh masuk pada proses hukum, tapi pada konteks dukungan terhadap lembaga penegak hukum dalam hal dukungan administratif. Oke, Mas Adi Pray, tadi Mas Kurnia sempat bilang bahwa pesan dari Presiden ini loud and clear, sangat jelas. Tapi ada makna tersendiri nggak sih, ditujukan kemana sih sebenarnya? Dan kalau kita melihat harinya kan kemarin pas Hari Bayangkara begitu, ada makna tersendiri nggak? Ya, saya kira Prabowo Subianto bukan kali pertama bicara tentang penegakan hukum yang harus adil, tidak tebang pilih dan ya memang harus merata bagi semua orang yang memang betul-betul bersalah. Bulan Mei ketika peresmian Museum Marsina di Nganjuk beberapa waktu yang lalu, justru Presiden Prabowo secara eksplisit menyebut bahwa seluruh penegak hukum itu harus mengoreksi diri, harus memperbaiki kinerja-kinerjanya yang selama ini mungkin dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Bahkan secara eksplisit, kejaksaan, kepolisian, KPK, tentara, jangan pernah menjadi backing dari tindakan-tindakan penyelewengan dari pihak-pihak tertentu. Secara eksplisit. Kemarin dalam hari ulang tahun Bayangkara, polisi yang ke-80 secara eksplisit disebutkan ya bahwa hukum itu jangan sampai menjadi alat kriminalisasi, menjadi instrumen untuk misalnya balas dendam politik kepada lawan-lawan politiknya. Saya kira satu yang harus dimaknai, ini secara moral hukum itu memang harus tegak di atas segala-galanya, nggak pandang bulu, mau kawan, mau lawan, kalau salah ya salah. Kalau mau benar ya katakan benar, kalau tidak ada salahnya jangan cari-cari kesalahannya. Kan common sense sebenarnya di negara kita ini, kalau lawan politik itu banyak sekali dicari kesalahan-kesalahannya, panjang kali lebar, terutama kalau yang kalah itu adalah kompetitornya. Apalagi dia nanti di tracking waktu jadi pejabat publik lah, waktu jadi menteri lah, kepala daerah lah. Itu yang sepertinya ingin dihindari betul. Imbauan moral yang semacam ini, janganlah hukum yang ini menjadi hukum moralitas, bagaimana supremasi penegakan keadilan itu justru dimainkan hanya untuk kepentingan balas dendam dan kepentingan politik tertentu. Ada konteks politik tertentu nggak yang sedang dibaca oleh publik saat ini sehingga Presiden Prabowo harus menyampaikannya saat itu kepada masyarakat juga? Ya saya kira Ana, kalau kita ya kebetulan tadi mengutip indikator, saya ada survei Mas di bulan Mei. Nanti saya kasih ke Bakom ini. Di bulan Mei kita juga melakukan survei. Salah satu parameter terpenting yang membuat approval rating kepada Pak Prabowo itu relatif cukup tinggi per hari ini. Pertama soal MBG,
Yang kedua adalah soal penegakan hukum korupsi. Kalau di data saya, ada sekitar 65% masyarakat yang menganggap pemberantasan korupsi di Indonesia itu mendapatkan respon yang cukup positif. Kurang lebih sekitar 1,5 tahun Prabowo Subianto jadi presiden, kan begitu banyak. Bagaimana praktik-praktik korupsi yang selama ini tidak terjangkau, di sektor-sektor yang selama ini tidak terjamah, seperti nikel, seperti pertambangan, itu kan kemudian diungkap sebagai bentuk dalam penyelewengan korupsi. Jadi mungkin di medsos ada banyak sekali kritik terkait dengan kinerja pemerintah, tapi ingat bahwa ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, mostly per hari ini itu mendapatkan respon yang cukup positif. Jadi ketika Prabowo Subianto bicara tentang bagaimana tentang penegakan hukum, jangan tebang pilih, jangan jadi instrumen untuk balas dendam, ya kan? Jangan diperalat untuk orang kaya. Prabowo Subianto sepertinya tidak henti-henti ingin mengatakan kepada aparatus hukum di negara kita ini, jangan pernah menjadi backing terkait dengan tindakan-tindakan penyelewengan. Dan itu yang kemudian sebenarnya common sense. Bahkan waktu peresmian Museum Marsina kan, jangan pernah menjadi backing penyelewengan di bidang perjudian, yaitu narkoba, penyelundupan. Jelas. Artinya apa? Kalau kita berpikir tentang bagaimana menjadi bangsa yang besar, established, dan kemudian investor mau datang ke kita, memang penegakan hukumnya jangan aneh-aneh, Mbak. Jangan pernah nakal-nakal dan jangan pernah nyerong-nyerong. Saya kira kalau kita membaca bukunya Pak Prabowo Subianto, Paradoks Indonesia, dan bahkan sejak jadi calon wakil presiden 2009 yang berpasangan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, Prabowo cuma satu kok yang saya ingat kata-katanya dan nggak pernah berulang, tentang kebocoran-kebocoran negara yang salah satunya itu dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum yang per hari ini. Itu yang sepertinya ingin diimplementasikan. Hari ini Prabowo sudah jadi presiden dan ingin kasih pesan, siapapun kalau aneh-aneh, nyerong-nyerong, tak peduli kawan koalisi, tak peduli sesama partai, akan digebuk. Kan kayak gitu pesan politiknya. Dan itu terbukti. Kemarin kan kita mendengarkan bagaimana kejaksaan, ada oknum kan, penegak hukum dari 2 institusi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nggak main-main Pak Presiden. Sebelumnya lagi 3 elit BGN, kepala BGN dan wakilnya dieksekusi Pak. Dari unsur 2 penegak hukum, bahkan juga kawan dekatnya kan, digebuk Pak. Jadi Prabowo Subianto ingin bilang, tutup mata, kalau salah eksekusi. Jangan pernah main-main di negara kita, ya kan, kira-kira begitu. Oke, Mas Kurnia, tadi walaupun dikatakan approval ratingnya tinggi, tadi masing-masing juga bawa data riset dari masyarakat, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat masih ada yang menganggap ada penegakan hukum yang tebang pilih begitu. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bakom. Bagaimana Anda meluruskannya, walaupun Presiden tadi berkali-kali mengatakan bahwa tidak akan melakukan itu? Iya, skeptis itu adalah hal yang wajar. Kritik itu pasti diterima oleh pemerintah. Dan juga benar tadi, di media sosial sekarang masih ramai juga yang mengeluhkan tentang penegakan hukum. Baik penegakan hukum yang dilakukan oleh seluruh institusi, ada Polri, ada Kejaksaan Agung. Namun yang ingin disampaikan oleh Presiden, saya sepakat apa yang tadi katakan Mas Adi ya, bahwa penegak hukum ini harus terus berbenah dalam konteks integritas personalnya, dalam konteks reformasi kelembagaannya, dan juga Presiden menyinggung secara langsung ketika melakukan penegakan hukum tidak boleh ada pertimbangan yang lain selain pertimbangan hukum. Misalnya bukti permulaan yang cukup. Sekalipun Presiden tentu paham, ada banyak upaya hukum yang bisa dilakukan. Ada pra-peradilan, ada banding, kasasi, peninjauan kembali. Namun Presiden ingin mengcapture lebih luas, tidak terbatas pada ranah teknis hukum, tapi memberikan pesan yang tegas, karena jangan lupa bahwa atasan dari Kapolri, atasan dari Jaksa Agung, atasan dari pimpinan KPK secara administratif adalah Presiden. Sehingga Presiden punya kewenangan untuk membicarakan tentang hal teknis hukum, terutama untuk melindungi kepentingan masyarakat. Saya tambahkan sedikit tadi kata Mas Adi. Presiden sebenarnya mempunyai logika yang sederhana terkait dengan penegakan hukum. Misalnya, di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar ingin memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia digunakan semaksimal mungkin untuk masyarakat. Lalu apa turunan dari pasal 33 itu? 2, Presiden membentuk Satgas PKH. Satgas PKH 1,5 tahun berjalan, capaiannya sudah memperoleh lebih dari 40 triliun rupiah denda administratif. Sudah menguasai kembali lahan 5,9 juta hektar ketika ada penyimpangan di dalam kawasan hutan. Kemudian yang kedua, yang baru-baru ini
disampaikan oleh pemerintah pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia untuk memitigasi adanya tadi, mengutip kata Mas Adi dari ungkapan Presiden selama ini, kebocoran-kebocoran yang selama ini hilang dari pendapatan negara dan masuk ke negara lain, dan itu angkanya puluhan ribu triliun. Jadi pesan penegakan hukum itu yang ingin disampaikan oleh Presiden. Kalau bicara soal sumber daya alam, tidak boleh diselewengkan, harus semaksimal mungkin untuk masyarakat. Jika kita bicara soal penegakan hukum yang adil, maka tidak boleh ada warna-warna tertentu yang mempengaruhi proses hukum. Saya rasa itu. Tentu begini, bicara mengenai Mas Kurnia tadi yang mengatakan bahwa skeptisisme di masyarakat tidak bisa dipungkiri ya akan terjadi. Tapi Mas Adi, bagaimana kemudian pemerintah seharusnya melakukan agar masyarakat ini percaya bahwa hukum tidak tebang pilih kok, berlaku sama ke semuanya. Tapi nanti ya dijawab. Kita jeda terlebih dahulu, saya jeda, kami kembali pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, Mas Adi, pertanyaan terputus tadi. Nah, bagaimana kemudian membangun kepercayaan masyarakat agar masyarakat tahu bahwa ternyata hukum tidak tebang pilih kok, itu hanya anggapan saja. Ya, saya kira dua hal. Banyak sekali peristiwa hukum di negara kita ini yang seringkali melukai perasaan keadilan ya. Misalnya yang terbaru juga ya? Iya, beberapa waktu yang lalu misalnya ada tukang begal dilawan ya kan, pembegalnya mati meninggal, tapi justru tersangka kan. Kan itu sangat menyakitkan, dan begitu banyak kasus-kasus yang seperti itu. Ataupun misalnya ada peristiwa hukum yang saya kira dalam seminggu ini kan cukup menjadi respon publik yang cukup luar biasa. Mantan Menteri Nadiem, kemudian juga Roy Suryo dan Bu Tifa ya. Itu kan tentu saja ini pesan politik yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa ya letakkan persoalan hukum itu dengan seterang-terangnya, apalagi ada sesuatu yang sudah menjadi atensi publik, ya sudah harus transparan. Itulah yang saya kira ketika begitu banyak persoalan-persoalan hukum mencuat jadi perhatian publik, ya tentu memang penegak-penegak hukum pada level eksekusinya harus meletakkan, iya kalau itu salah katakan salah, kalau benar ya katakan benar. Jadi Prabowo Subianto itu sudah kurang lebih sekitar 1 tahun 7 bulan jadi presiden. Kalau soal penegakan hukum nggak main-main. Dan bahkan pada saat yang bersamaan sebenarnya yang juga sedang ditunggu oleh publik adalah sektor-sektor penyelewengan-penyelewengan yang selama ini tidak terungkap, tidak tersentuh, adalah di sektor pertambangan. Semua pihak meyakini bahwa negara kita itu kaya. Jadi istilah kebocoran-kebocoran itu kuncinya satu, dieksplorasi, diambil kekayaan kita, tapi hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Itu jangan lagi. Karenanya dalam konteks penegakan hukum, kalau kita betul-betul ngegebuk backing-backing yang dianggap tidak jelas gitu ya, maka hakul yakin di negara kita ini punya kekayaan. Jadi nggak perlu ngutang kita ini sebenarnya. Kalau semua praktik-praktik yang ilegal di sektor mining, pertambangan, apalagi itu, di berbagai sektor, kalau itu betul-betul penegakan hukum dilakukan, jangan tebang pilih, jangan mentang-mentang pelakunya itu mungkin kawan, kira-kira begitu, dibiarkan. Jadi ini yang saya kira pesan politik Prabowo itu adalah one to many. Satu sisi adalah persoalan-persoalan hukum secara keseluruhan, tapi ada juga bagaimana untuk terus mengembalikan keuntungan negara kita yang selama ini memang seringkali banyak diselewengkan. Sudah ada actionnya berarti ya? Iya, nah itu yang sebenarnya untuk terus meningkatkan kepercayaan publik terkait dengan penegakan hukum korupsi, maka sektor korupsi yang terbesar di negara kita harus diungkap. Sesuatu yang tidak tersentuh bisa disentuh. Sesuatu yang terkesan kebal hukum harus ditangkap. Nah, Prabowo ingin menggunakan tangan besinya sebagai presiden. Kalau urusan korupsi tak ada ampun, kalau urusan koruptor tak ada tempat di negara kita. Dan saya kira Prabowo Subianto salah satu wajah politiknya hari ini adalah penegakan hukumnya yang dinilai punya prospek yang jauh lebih menjanjikan dibanding yang sebelumnya. Oke, Mas Adi, bagaimana menurut Anda lawan-lawan politik Prabowo melihat statement yang dikeluarkan, termasuk juga tidak hanya statement, actionnya, atau hal-hal yang sudah dilakukan sama Presiden sejauh ini? Ya, saya kira per hari ini apa yang mau dikritik dalam pemberantasan korupsi? Kan semuanya sudah diungkap. Tinggal ini ekspansi terkait dengan pemberantasan korupsinya di sektor-sektor yang selama ini tidak tersentuh. Apa sektor? Di pertambangan, Mas. Kan banyak sekali penyelewengan-penyelewengan itu. Apa yang sedang diungkap beberapa waktu yang lalu, misalnya di Bangka Belitung, itu kan jumlahnya cukup fantastis, triliunan, Pak. Dan itu kalau kemudian secara sistematis dilakukan di banyak tempat, dan bukan hanya di satu tempat, penyelewengan terkait dengan kekayaan negara, ya kita ini akan menjadi bangsa yang besar. Nggak mungkin kita itu capek-capek harus ngutang kanan kiri tiap tahun kan untuk menutupi defisit negara. Dan pada saat yang bersamaan, cash to cash yang terjadi di masyarakat, janganlah para penegak hukum di daerah-daerah itu justru melukai perasaan publik. Ya toh,
Baru misalnya, orang lemah, tidak punya apa-apa, tapi vonis hukumnya berlipat ganda. Orang bawa jerigen ke pom bensin, divonis berlipat ganda, kena pasal TPPU kan. Itu yang sebenarnya harus dilihat oleh para penegak hukum kita, bahwa pernyataan presiden ini sifatnya instruktif dari pusat hingga daerah. Nggak boleh dong ada tindakan-tindakan yang justru membuat bagaimana persoalan penegakan hukum itu justru akan rusak gara-gara praktik-praktik yang sepele yang semacam itu. Oke, Mas Kurnia, kalau gitu indikator apa yang bisa menjadi tolak ukur untuk meyakinkan masyarakat bahwa ternyata hukum ini tidak tebang pilih begitu ya? Iya, misalnya salah satu yang bisa dijadikan tolak ukur kalau kita bicara tentang penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, misalnya terkait bagaimana sebenarnya kerja-kerja penegakan hukum, satu dalam memproses hukum para pelaku-pelaku korupsi, kemudian yang kedua yang juga selama ini menjadi diskusi hangat di tengah masyarakat dan dibuktikan selama era pemerintahan Prabowo adalah bagaimana pemulihan kerugian keuangan negara. Bayangkan Kejaksaan Agung selama beberapa tahun terakhir dalam konteks Satgas PKH juga berhasil menyelamatkan keuangan negara atau potensi kerugian keuangan negara lebih dari 370 triliun rupiah. Itu kan capaian dalam upaya penegakan hukum yang baru, dan ketika didengar oleh masyarakat, masyarakat tentu senang. Karena upaya penegakan hukum tidak hanya bicara soal pelaku, tapi juga soal aset-aset yang bermasalah, potensi kerugian keuangan negara berhasil dipulihkan oleh penegak hukum. Dan Presiden juga ingin mengintegrasikan bagaimana proses hukum berjalan dengan kepentingan masyarakat. Beberapa waktu lalu ketika Presiden datang dalam acara penyerahan denda administratif Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, Presiden memberikan pesan dan membuka potensi kemungkinan terkait dengan uang sitaan dari denda administratif Satgas PKH itu bisa dialirkan untuk kepentingan masyarakat, untuk sektor pendidikan misalnya. Itu kan Presiden pernah menyampaikan itu. Jadi Presiden juga menyadari selama ini kebocoran negara luar biasa besar, penegakan hukum banyak yang harus dievaluasi, maka ketika beliau menjadi Presiden, hal-hal ini yang menjadi sektor utama yang ingin dibenahi kepada masyarakat. Dan juga terkait dengan tindakan Kejaksaan Agung misalnya, ketika memperlihatkan dana sitaan puluhan triliun rupiah, apa yang ingin disampaikan oleh negara di sana? Justru negara ingin menyampaikan tentang transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum dan ingin memberikan pesan kepada para pelaku-pelaku kejahatan, kalau Anda tetap melancarkan kejahatan itu, maka ada konsekuensi hukum dan itu dijamin oleh Presiden Prabowo. Mas Kurnia, tadi Mas Ari juga sempat bilang bahwa instruksi atau speech yang dikatakan Presiden ini kan diturunkan seharusnya langsung ke semua sektor, semua kasus. Tapi di sosial media kita tidak pungkiri juga ada anggapan soal no viral, no justice. Gitu, harus viral terlebih dahulu, harus kasus besar terlebih dahulu. Bagaimana Anda meyakinkan publik bahwa semua kasus kok nanti akan sama begitu? Iya, maka dari itu setiap ada ramai di tengah masyarakat, tentu pemerintah berusaha mengevaluasi itu. Tapi evaluasinya evaluasi ranah administratif, karena proses penegakan hukum itu Presiden memahami ada independensi di sana. Kecuali ketika ada pertimbangan dari Mahkamah Agung, ketika ada pertimbangan dari DPR, Presiden harus mengeluarkan tadi amnesti, abolisi, gerasi, dan rehabilitasi. Saya ambil contoh, beberapa bulan yang lalu sempat ada 2 guru di Luhut Utara yang diberikan rehabilitasi oleh Presiden karena proses hukumnya melenceng. Presiden lihat. Ini apa yang disampaikan Mas Adi tadi benar, bahwa sebenarnya pesan Presiden itu tidak hanya soal para pejabat yang tersangkut kasus korupsi, tapi juga Presiden melihat penegakan hukum itu tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak boleh ada para penegak hukum yang memanfaatkan kewenangannya untuk misalnya melakukan pemerasan terhadap masyarakat kecil. Maka kalau itu dilakukan, Presiden tidak segan-segan melakukan evaluasi baik penegakan hukum maupun evaluasi terhadap aparat penegak hukum itu sendiri.
Baik, terima kasih ya Mas Kurnia, Mas Adi sudah bergabung bersama kami. Tampaknya ini ternyata sudah akhir segmen ya. Langsung ngobrol ya. Terima kasih ya sekali lagi sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, Mas Kurnia, Mas Adi. Ini yang nggak kalah hangat untuk kita bicarakan nanti juga mengenai Portugal dan juga Kroasia. Ternyata skornya? Nah, 2-1 diungguli oleh Portugal. Tapi selengkapnya kami hadirkan usai jeda ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kalau kita bahas mengenai pesta bola dunia ya, ini benar-benar heboh sekali. Ini menjadi pagelaran terbesar di dunia dengan peserta terbanyak, dengan lokasi terbanyak juga di 3 negara begitu ya. Salah satu yang menjadi perhatian publik juga adalah mengenai Portugal melawan Kroasia yang lagi berlangsung sekarang saat ini ya. Kita langsung saja ya hadirkan analis sepak bola Erwin Fitriansyah untuk bergabung bersama kami saat ini melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Bung Erwin. Selamat pagi. Bung Erwin, yang menarik dari kondisi pertandingan saat ini dari 2-2 dianulir karena handsball jadi 2-1. Anda melihatnya seperti apa? Langsung saja ya, ini Portugal versus Kroasia. Ya, seru pertandingannya karena ini kan pertandingan fase gugur, knockout, jadi yang kalah akan langsung pulang. Dan yang menarik adalah ini di Portugal ada Cristiano Ronaldo, di Kroasia ada Luka Modric, sama-sama mungkin last dance mereka, pertandingan turnamen terakhir mereka di Piala Dunia, dan skornya ketat. Ini tadi 2-2 dianulir jadi tetap 2-1, Portugal unggul dan sudah memasuki masa injury time, sebentar lagi sepertinya akan selesai. Oke, Bung Erwin, yang jadi highlight orang-orang juga penikmat sepak bola adalah katanya mengenai teknologi yang dinilai terlalu canggih begitu sehingga ada beberapa pelanggaran maupun gol yang akhirnya bisa dianulir. Tanggapan Anda sebagai pengamat sepak bola seperti apa? Ya, itu mungkin karena teknologi yang melihat offside atau enggak ya. Kadang-kadang ujung kaki atau tangan sedikit lewat dari pemain lawan itu dinyatakan offside. Tapi memang itu sudah sesuai aturan sih. Ya, memang kelihatannya kejam gitu ya. Karena hanya ujung kaki aja lewat itu golnya dibatalkan. Jadi sesuai aturan, tapi ya memang harus terbiasa dengan kejadian seperti itu karena memang itu adalah upaya dari FIFA untuk membuat pertandingan itu benar-benar berjalan sesuai dengan aturan. Oke, Bung Erwin, bagaimana Anda melihat kontestan yang hadir di babak 16 besar ini? Inggris versus Meksiko, kemudian Spain versus Portugal, atau mungkin Kroasia nanti yang belum tahu kita hasilnya, lagi main nih sekarang, dan Brazil versus Norwegia. Siapa yang kemudian terpantau mungkin ya memiliki tim yang terbaik bisa melaju ke 8 besar? Oke, kalau dilihat dari unggulannya ya sepertinya Prancis ya, yang menghadapi lawan Paraguay itu yang mungkin akan menghadapi lawan yang tidak seberat lawan-lawan yang lainnya. Spanyol mungkin akan menghadapi Portugal kalau Portugal menang ya di pertandingan pagi ini yang sedang berlangsung. Sementara di grup sebelah sana ada Brazil akan menghadapi Norwegia, mungkin Brazil akan diunggulkan. Kalau menang Brazil akan ketemu sama Inggris akan menghadapi tuan rumah Meksiko, nggak mudah karena Meksiko itu mainnya di Stadion Azteca, ketinggiannya 2.200 di atas permukaan laut, dan itu nggak akan mudah buat pemain yang nggak terbiasa main di situ ya. Tim Inggris selama ini nggak main di Azteca, sementara Meksiko sebagai tuan rumah mereka 3 kali main di stadion itu dan itu merupakan sebuah keunggulan. Jadi ada kondisi-kondisi yang juga menjadi bumbu ya, yang ada di babak 16 besar. Ini 32 besarnya hampir selesai nih. Ada Argentina lawan Tanjung Verde yang belum main, jadi masih menunggu di bracketnya Argentina. Oke, Bung Erwin, kalau melihat performa dari Ronaldo seperti apa? Mengingat ini menjadi kemungkinan terbesar adalah Piala Dunia terakhirnya dia gitu. Ya, barusan di pertandingan kan dia nggak main full ya, ditarik keluar meskipun tadi sempat mencetak gol lewat melalui tendangan penalti. Saya pikir kalau Ronaldo bisa membawa Portugal lolos dari Kroasia, ya dia menghadapi tantangan yang berat menghadapi Spanyol. Karena di babak penyisian, di fase penyisian, Ronaldo ya tampilnya masih kurang maksimal ya. Ya usianya sudah 41 tahun dengan gaya main yang mungkin harusnya bisa lebih disesuaikan lagi dengan teman-temannya.
Tapi itu tadi bahwa kalau misalnya lolos dari hadangan Kroasia, Portugal akan menghadapi Spanyol di 16 besar dan ini menjadi tugas yang berat, tidak mudah karena Spanyol kan juara Eropa 2024. Mereka juga semalam bisa menang dan akan menunggu pemenang antara Portugal dan Kroasia. Oke, Bung Erwin, tampaknya Portugal ini dipastikan menang, akan bertarung melawan Spanyol, masuk ke babak 16 besar. Nah, apa yang diinginkan oleh Roberto Martinez, pelatih Portugal, dengan menarik keluar Ronaldo? Apakah kemudian daya serang Portugal ini lebih tajam nantinya di 16 besar? Terbukti tadi gol tercipta setelah Ronaldo ditarik keluar. Ya, bagaimanapun Ronaldo dengan usianya sudah 41 tahun, tentu ada penurunan terutama ketika babak kedua sudah masuk di menit-menit krusial. Tadi dia ditarik keluar sekitar menit 75 sampai 80 ya. Dan kebetulan memang setelah itu gol tercipta melalui Gonzalo Ramos. Tapi itu kan bukan sebuah ukuran ya. Kalau Ronaldo ditarik keluar, belum tentu juga bisa cetak gol atau malah cetak gol. Ya, pemain sekali Ronaldo kalau menghadapi Spanyol, tentu pengalaman yang dimiliki oleh Ronaldo akan harusnya bisa membawa sisi positif bagi Portugal. Ya, terlepas dari dia main full atau enggak, tapi kehadiran Ronaldo di lapangan, kalau misalnya teman-temannya bisa semakin mengerti dan bisa menyesuaikan dengan gaya main Ronaldo sekarang, pasti akan menjadi lawan yang berat juga buat Spanyol ya. Oke, Bung Erwin, yang cukup menarik adalah statement yang dikeluarkan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang mengatakan bahwa dia menginginkan begitu ya, ada pertandingan Argentina melawan Spanyol. Kalau kita lihat performa dari masing-masing, Messi dengan Ronaldo yang sama-sama ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, bagaimana nanti ketika memang cita-cita atau harapan dari Infantino ini terwujud nantinya, Bung Erwin? Bracketnya memang memungkinkan untuk kedua tim Portugal sama Argentina itu ketemu di final. Tapi kan yang harus diingat adalah mereka harus menyingkirkan lawan-lawan berat juga. Kalau di grupnya Portugal, mereka sudah lolos dari 32 besar, mereka akan ketemu sama Spanyol. Kalau misalnya masih bisa lolos lagi, mereka akan ketemu dari bracket atasnya itu kemungkinan besar Prancis atau Maroko. Jadi ini lawan-lawan yang berat yang juga harus disingkirkan oleh Portugal. Sementara kalau di bracketnya Argentina, di bagiannya Argentina, mereka harus menghadapi mungkin Inggris, mungkin Brasil di semifinal. Sementara di babak 16 besar mungkin akan menghadapi Kolombia. Jadi lawan-lawan yang berat akan dihadapi oleh masing-masing tim. Cuma memang kalau untuk kemungkinan bisa ketemu final, bisa karena bracketnya memungkinkan. Dan kalau misalnya ketemu di final ya menjadi final yang ideal tentu karena Portugal dan Argentina, di situ ada Ronaldo dan Lionel Messi yang sama-sama mungkin akan menjalani turnamen terakhirnya di Piala Dunia ini. Kalau Ronaldo kan mungkin akan menjadi edisi panggung terakhirnya. Apakah kondisi ruang ganti yang dikatakan mungkin ya banyak berseliweran kurang harmonis ini akan mempengaruhi langkah ataupun performa Portugal? Kalau tadi banyak yang menginginkan Portugal versus Argentina. Kondisi ruang ganti sama bumbu-bumbunya itu kan munculnya ketika Portugal gagal menang di pertandingan pertama lawan Republik Demokratik Kongo. Waktu itu skornya 1-1. Tapi setelah itu kan Portugal cukup mulus ya. Mereka bisa menang lawan Uzbekistan, ya meskipun ditahan imbang Kolombia 0-0 di pertandingan terakhir grup, tapi barusan di fase knockout 32 besar mereka menyingkirkan Kroasia yang merupakan tim kuat. Jadi saya pikir dengan langkah yang sudah sampai babak 16 besar seperti sekarang, isu di ruang ganti itu harusnya bisa diredam dan Ronaldo juga kan waktu lawan Uzbekistan sudah cetak 2 gol, tadi juga cetak gol meskipun lewat tendangan penalti. Jadi harusnya sih sudah bisa diredam dan bisa fokus ke babak 16 besar karena kan lawannya berat nih Spanyol. Oke, kalau kita bahas mengenai 16 besar, Bung Erwin, ini kan tuan rumah Amerika Serikat juga akan ketemu dengan Belgia nantinya. Gimana Anda melihat kedua pertandingan itu? Tuan rumah yang sudah lolos ada Meksiko, Kanada juga sudah lolos, Amerika Serikat sampai sejauh ini penampilannya cukup bagus ya. Mereka lolos dari grup, mereka menantang Belgia, ya Belgia dengan kemampuan pemain yang ada beberapa yang sisa-sisa generasi emas seperti Kevin De Bruyne atau Romelu Lukaku,
menjadi lawan yang tidak ringan juga bagi Amerika. Tapi saya pikir Amerika punya modal yang cukup kuat ya, karena dua tuan rumah lainnya sudah lolos dan Amerika tampil di hadapan publiknya sendiri, menjadi sebuah suntikan semangat pasti bagi Amerika Serikat. Oke, kalau misalnya nanti melawan Spanyol, Anda melihat tadi malam kan Spanyol menang begitu ya, melihat bersama Lamine Yamalnya di ajang kali ini bagaimana? Oke, Spanyol lawan Portugal, saya sih melihat kalau dari perkembangan permainan terakhir, Spanyol menang 3-0 ya lawan Austria semalam dengan kemenangan yang cukup meyakinkan. Spanyol rasanya punya peluang yang sedikit lebih besar dibandingkan Portugal ya. Mereka bisa bermain dengan lebih kompak ya, bermain dengan lebih tajam. Di belakang juga mereka tampil sangat disiplin. Mereka bisa tampil clean sheet semalam, nggak kebobolan dari lawan. Di pertandingan babak penyisihan juga seperti itu, mereka sama sekali tidak kebobolan dari 3 pertandingan. Jadi dengan modal seperti itu, dengan pemain-pemain yang menurut saya lebih kompak ya dibandingkan dengan Portugal, di 4 pertandingan yang sudah dijalani punya peluang yang lebih besar. Tapi kita nggak tahu apakah bisa menang atau enggak, karena Portugal kan pasti juga punya peluang. Apakah nanti Portugal kalau pas lagi lawan Spanyol tampil lebih baik kan kita juga belum tahu. Tapi kalau dari pertandingan yang sudah dijalani di babak penyisihan dan 32 besar, Spanyol kelihatan punya peluang yang sedikit lebih besar dibanding Portugal. Oke, Bung Erwin, kalau kita bahas mengenai top skor begitu ya, ini antara Messi dan Mbappe kan cukup tipis begitu. Menurut anggapan Anda, kira-kira siapa nih yang akan mengungguli? Karena kalau kita bandingin sama Ronaldo, kayak agak ketinggalan jauh gitu. Messi sama Mbappe sama-sama 6 gol sekarang. Messi masih punya pertandingan lawan Tanjung Verde dan kalau dia dimainkan peluangnya besar untuk bisa mencetak gol. Tapi kalau ditanya siapa yang kira-kira menang dalam perburuan top skor ya masih agak susah ya, karena Mbappe juga masih punya banyak pertandingan sama mungkin Messi punya 1 pertandingan lebih banyak gitu. Jadi dengan koleksi golnya yang sekarang sama ya peluangnya masih tipis, masih 50-50 ya. Masih ada Erling Haaland juga di situ, masih ada Vini Junior yang pemain Brasil yang juga masih akan bermain. Jadi sementara memang Mbappe sama Messi yang punya peluang paling besar, tapi pemain lainnya juga punya peluang kan. Baik, terima kasih Bung Erwin Fitriansyah, analis sepak bola sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Bung Erwin. Pagi. Ya, kita jeda terlebih dahulu ya, usai euforia tadi pesta bola dunia, kita jeda, kami hadirkan informasi mengenai tabrakan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan, di antaranya ada 1 bus di Bangkalan, kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, tabrakan beruntun terjadi melibatkan 5 kendaraan, di antaranya ada 1 bus pariwisata dan 2 mobil box serta 1 penumpang dan 1 sepeda motor yang menyebabkan ada 2 orang yang meninggal dunia di lokasi kejadian. Pemirsa, kecelakaan terjadi di Jalan Akses Jembatan Suramadu Bangkalan. Kondisi saat ini, jasad korban yang meninggal dunia masih berada di bawah bus karena kesulitan untuk mengevakuasi. Sementara puluhan korban luka sudah dievakuasi ke RSUD Bangkalan untuk mendapatkan pertolongan medis. Kami ajak Anda untuk langsung menuju ke Bangkalan Madura, Jawa Timur. Sudah ada rekan kami Abdul Rahim yang berada di tempat kejadian perkara. Selamat pagi Abdul Rahim, bagaimana kondisi saat ini? Apakah proses evakuasi sudah berhasil dilakukan? Selamat pagi Mbak Anuran. Ya, saat ini saya berada di Akses Jembatan Suramadu di mana polisi masih kesulitan untuk melakukan evakuasi terhadap 5 kendaraan yang terjadi kecelakaan, Mbak. Kondisi saat ini arus lalu lintas juga sudah mulai lancar, berbeda dengan tadi pada saat kejadian. Informasi di lapangan bahwa rombongan wali santri dari salah satu pondok di Purwobondo ini usai melakukan mengantarkan santri baru yang untuk mondok di salah satu pondok pesantren di Purwobondo.
kecelakaan ini melibatkan satu bus yang ditumpangi para wali santri dan mobil box yang bermuatan dari pabrik dan satu mobil berwarna putih. Berdasarkan informasi, mobil warna putih itu usai pulang dari acara hajatan manten untuk pulang ke Madura. Sementara untuk korban luka-luka saat ini sudah dievakuasi ke RSUD Kabupaten Bangkalan. Iya, Mbak. Dari informasi yang Anda dapatkan dari lokasi, mungkin Anda sempat berbincang juga dengan saksi-saksi begitu. Bagaimana saksi melihat kejadian ini awalnya? Bisa Anda ceritakan, Abdul? Ya, berdasarkan informasi sementara di lapangan, bahwasanya bus yang dari arah Surabaya menuju Kabupaten Sumeneb itu diperkirakan remnya blong dengan kondisi kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan menabrak sepeda motor dan 3 mobil lainnya begitu. Korban sempat terseret dari 100 km dari titik awal sehingga kondisi korban saat ini mengenaskan begitu. Sementara pihak kepolisian dan warga baru selesai mengevakuasi korban yang ada di bawah kolong bus, begitu Mbak. Dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit Bangkalan untuk dilakukan otopsi begitu. Oke, kami konfirmasi kembali Abdul, untuk 2 korban yang saat ini masih belum terevakuasi, masih berada di bawah badan bus ini, siapa korban dari mana? Berdasarkan informasi, korban ini dari Surabaya menuju Kecamatan 10. Berdasarkan informasi yang kami dapat, bahwasanya korban ini merupakan pasangan suami istri untuk sementara begitu. Oke, berarti kalau bisa kami gambarkan, ini kan melibatkan minibus, ada mobil juga, ada bus juga, ada sepeda motor. Ini korban yang berada di kolong bus merupakan pengemudi sepeda motor, Abdul. Ya, betul. Korban ini merupakan pengemudi sepeda motor yang hendak pulang ke arah Kecamatan 10 berdasarkan KTP yang ada di tubuh korban. Oke. Bisa gambarkan kondisi saat ini petugas sedang melakukan apa? Apakah kemudian proses evakuasi dibantu dengan alat berat, Abdul? Ya, kondisi saat ini polisi masih melakukan evakuasi terhadap mobil yang melintang di tengah jalan, dan polisi dari Satlantas Polres Bangkalan bersama Polsek Bunih dan PJR Jatim 8 Suramadu yang bertugas saat ini lagi melakukan evakuasi terhadap bus-bus yang berada di pinggir jalan ini, Mbak. Oke, Abdul, mungkin Anda bisa kasih gambaran kepada kami, ini jalan di mana TKP terjadi, ini merupakan jalur apa yang biasa dilewati apa, begitu? Ini merupakan jalur utama yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Ini tepatnya di Jalan Askes Jembatan Suramadu. Sementara saat ini pihak kepolisian masih melakukan buka tutup karena masih melakukan evakuasi sehingga kendaraan dilakukan luar. Ini kondisi terbaru di saat jenazah sudah dievakuasi oleh petugas kepolisian dengan menggunakan mobil ambulan. Oke, Abdul,
Tadi ada katakan bahwa jalan masih dibuka tutup, artinya kendaraan juga belum bisa melintas. Lantas apa yang saat ini memang sedang dilakukan oleh pihak-pihak terkait begitu ya? Mengingat kecelakaan terjadi melibatkan banyak kendaraan begitu. Di ujung Anda dari layar kaca bisa terlihat bahwa mobil putih ini sampai terbalik begitu. Bagaimana, Abdul? Ya, sekarang lagi proses evakuasi mobil box yang saat ini melintang di tengah jalan. Oke, baik. Terima kasih atas laporannya, Abdul Rahim. Ya. Baik, terima kasih Abdul Rahim melaporkan langsung dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dan ini sudah terkonfirmasi ya bahwa korban meninggal dunia sudah berhasil dievakuasi oleh pihak kepolisian menggunakan ambulans. Kita juga turut berduka cita ya atas kejadian ini. Keluarga yang ditinggalkan juga semoga diberi ketabahan. Informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Reza Baluel. Dan saya Anatea Lita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh